yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat semua Bapak Ibu. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama mengikuti ibadah live streaming Miracle Community Church dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita boleh datang menghampiri tata kasih karunia-Nya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita boleh bersama-sama masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh datang Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kami boleh datang Tuhan, kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami hanya merindukan Tuhan pribadi menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami memerlukan Kau lebih lagi Tuhan di seluruh aspek kehidupan kami. Biar kuasa-Mu dinyatakan saat ini Tuhan, dimanapun tempat-Mu berada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan mengalir, ada mujizat Tuhan dinyatakan Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan limpah-limpahkan Tuhan buat setiap umat Tuhan yang mencari wajah-Mu saat ini. Kami siapkan hati kami izinkan Roh-Mu bekerja lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sama-sama masuk menyembah Tuhan lebih lagi. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia janganku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku
balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Sembah Dia, Kau yang layak disembah. Bagimu pujian, bagimu syukur, bagimu kemuliaan. Kau agung dan mulia, kami menyembah-Mu. Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami. Syukur bagimu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau jadikan kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Tapi dalam segala sesuatu, Kau telah menjadikan kami lebih daripada orang-orang pemenang. Karena Kau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan, tidak menganugerahkan segala sesuatunya kepada setiap kita umatnya. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih. Bagimu pujian, hormat kemuliaan. Glory to your name Jesus. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Oh, forevermore. All glory, honor, and power unto you, Lord Jesus. You're the name above all names. Let every knee bow before the name of Jesus. Semua umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan, dan lebih lagi bagi kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabarnya?
Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Biarkan kita tetap boleh bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa mengucap syukur, beribadah, sekalipun dengan live streaming, tapi kita bisa melihat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Doa saya kita tetap boleh bersemangat, tetap kita terus bergembira, karena kita tahu hari ini dijadikan untuk kita bersukacita. Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, untuk kita boleh memohon anugerahnya sebelum kita menerima firman-Nya. Kami minta roh hikmat, wahyu pengertian ya Tuhan, turun atas setiap kami, membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti akan menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Selama firman dibagikan hari ini, yang sakit hari ini kami disembuhkan. Selama firman dibagikan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya, hari ini kami dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat-Mu bagi kami. Firman-Mu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan biarkan kami sama-sama mengerti dan melakukan firman-Mu dengan sederhana dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami menjadi berkat, dan hidup kami juga mengalami setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini saya hendak menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu tentang pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kata pengharapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengharapan itu dari kata dasar yaitu harap, yang memiliki arti itu memohon, meminta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Jadi di dalam Alkitab kita, di sana disampaikan tentang yang namanya pengharapan. Nah, kita akan belajar tentang pengharapan ini, karena waktu kita bisa berharap, kita mengharapkan sesuatu di dalam Tuhan, sebenarnya kita sedang berjalan dengan iman untuk kita memperoleh dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Perhatikan, memulai segala sesuatu dengan iman. Saudara, firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia karena iman engkau diselamatkan. Iman dikatakan sebagai dasar dari segala sesuatu. Jadi iman menjadi dasar untuk yang kedua, kita mengharapkan sesuatu. Waktu kita mengharapkan sesuatu, ujungnya kita akan belajar untuk kita juga mengasihi Tuhan. Jadi ada kata pengharapan di sana. Pengharapan menjadi sesuatu yang penting juga dalam hidup orang percaya. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata pengharapan dipakai kata elpis, yang artinya menantikan yang baik. Jadi elpis adalah pengharapan. Kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Hari-hari ini negara kita, bahkan di seluruh dunia, sedang mengalami pandemi COVID-19. Saudara, tentunya ada sebuah pengharapan yang baik yang sedang dinaikkan umat Tuhan, seluruh orang, seluruh manusia di muka bumi ini, untuk mengharapkan yang baik terjadi. Nah, itulah elpis, mengharapkan yang baik terjadi bagi kita. Nah, saudara, khawatir dan ketakutan sebenarnya adalah juga bentuk daripada pengharapan sendiri. Kekhawatiran dan ketakutan adalah bentuk pengharapan, namun negatif. Jadi dia sedang mengharapkan sesuatu terjadi, tetapi yang buruk terjadi.
saya mengajak kita untuk kita belajar memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita mengharapkan semua yang baik terjadi dalam hidup kita. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan kecemasan, bahkan bukan keraguan, tapi mengharapkan semua yang baik terjadi dalam hidup kita. Di dalam bahasa Ibrani-nya, kata pengharapan dipakai kata mikveh, yang berarti menantikan dan mengumpulkan. Maksudnya apa? Bukan hanya kita menantikan sesuatu, tetapi kita juga mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan sesuatu yang kita harapkan tadi itu terjadi di dalam hidup kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Artinya apa? Kata pikirkanlah seperti kata mikveh tadi. Kumpulkanlah semua apa yang kau nantikan, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, yang disebut kebajikan dan kemurahan itu. Kumpulkan itu. Artinya apa? Kita diperintahkan, kita dihimbau oleh firman Tuhan untuk kita semua mengumpulkan semua yang baik, semua yang baik tadi untuk terjadi dalam hidup kita. Kita percaya waktu kita bisa mengumpulkan semua yang baik, itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi saudara, kita perlu memikirkan, kita perlu memiliki sebuah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Roma 15 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Perhatikan, Allah sumber pengharapan kita. Jadi taruh sumber pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena waktu kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan, firman Tuhan berkata, Dia yang akan memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera dan di dalam iman kita. Jadi iman dan pengharapan adalah seperti dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang memiliki iman pasti dia juga punya pengharapan, dan sumber dari pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Waktu kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan menjadi sumber pengharapan kita. Tuhan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita, dan kita akan memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah oleh karena Roh-Nya. Saudara, kita perlu memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang pertama dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Tadi yang pertama, sumber pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, Yesus Kristus menjadi dasar, menjadi fondasi untuk kita memiliki pengharapan. Dan tentunya waktu kita menaruh pengharapan kita di dalam Dia, tentunya kita juga akan mendapatkan, kita akan memiliki, kita akan memperoleh dari apa yang kita harapkan. Kolose 1 ayat 27 dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Perhatikan, Christ in you. Waktu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Christ
in you, Kristus ada di dalam engkau. Waktu Kristus ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Perhatikan, Kristus adalah pengharapan kemuliaan. Kristus akan menjadi yang namanya hope of glory. Dia akan menjadi pengharapan kemuliaan kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh di dalam Dia akan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Dan ujungnya kita akan berkata bahwa Kristus itulah pengharapan kemuliaan kita. Kita akan mengharapkan hanya Kristus cukup buat hidup kita, bukan yang lain. Tapi Kristus menjadi sebuah pusat daripada pengharapan kita. Ibrani 6 ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Perhatikan, pengharapan kita sumbernya di dalam Tuhan sendiri. Dasarnya adalah Kristus sendiri. Kristus yang menjadi pusat pengharapan kita. Dikatakan bahwa pengharapan itu akan menjadi sauh yang kuat. Perhatikan, kata sauh bicara tentang yang namanya jangkar. Dan ketika itu menjadi jangkar, menjadi sauh buat jiwa kita. Perhatikan kata jiwa kita itu kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa kata jiwa? Perhatikan, waktu seseorang percaya di dalam Tuhan, rohnya sudah dibaharui, rohnya sudah disempurnakan. Tetapi jiwa yang ada pikiran, perasaan, dan kehendak manusia kita, itu yang perlu terus dibaharui dari waktu ke waktu. Karena jiwa kita bisa turun naik, saudara. Kadang kita bisa kuat, kadang kita bisa lemah. Kadang kita bisa sangat bersemangat, tapi kadang kita bisa juga menjadi orang yang loyo. Kadang kita bisa memikirkan Tuhan, tetapi juga kadang kita sebaliknya. Nah, kenapa kita perlu punya pengharapan? Karena pengharapan di dalam Tuhan tadi seperti jangkar yang akan membuat jiwa kita itu kuat dan aman. Kita tidak akan terombang-ambing, kita tidak akan bimbang, tapi kita akan memiliki sebuah keyakinan yang penuh. Karena memang dasar dan sumber pengharapan kita ada di dalam Dia, sehingga membuat jiwa, pikiran, perasaan kita, kehendak kita, kemauan kita menjadi kita tetap terfokus di dalam Tuhan. Saudara, jiwa kita, keinginan, kehendak, pikiran seringkali masih naik turun. Kadang kita khawatir, kadang kita takut. Itu sebabnya jiwa kita itu butuh terkait atau selalu terhubung atau selalu terus terkonek dengan sesuatu yang stabil, yaitu pribadi Yesus Tuhan sendiri, yang adalah batu karang yang teguh bagi kita. Katakan amin. Selanjutnya, Roma 5 ayat yang pertama sampai yang kelima dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Perhatikan ayat selanjutnya. Di dalam kasih karunia ini, kasih karunia apa? Kita menerima apa yang Yesus sudah lakukan, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Pengharapan karena kita sudah terima kasih karunia, kita sudah dibenarkan karena iman, kita mengharapkan ada sesuatu kemuliaan yang kita terima. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan, kita bermegah di dalam kesengsaraan. Ada sesuatu yang diizinkan, ada sesuatu yang dialami oleh orang percaya, yaitu kesengsaraan, penderitaan, lembah kekelaman. Perhatikan, lembah kekelaman, kesengsaraan akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Ketekunan untuk apa? Untuk tetap, untuk kita percaya, untuk tetap kita memuji Dia, untuk tetap kita menyembah Tuhan, untuk tetap memegang iman kita di dalam Dia. Perhatikan, waktu kita tekun, maka itu akan menimbulkan tahan uji. Kata tahan uji berarti kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita benar-benar sudah terbukti, kita benar-benar sudah dimurnikan, kita benar-benar sudah mengalami sebuah proses itu, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan apa? Di dalam Kristus sebagai satu-satunya pengharapan kita tadi. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu justru yang akan memberi kekuatan di dalam hidup kita. Saudara, hari-hari seperti ini tidak ada yang dapat kita andalkan kecuali nama Yesus. Justru waktu saudara memiliki pengharapan di dalam Dia, saya berdoa Bapak Ibu menangkap ini. Kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan yang namanya pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan saudara. Selama saudara tahu pengharapan saudara di dalam Yesus sebagai sumber dan dasar pengharapan kita akan mengalaminya di dalam Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar dan berbaju jirakan iman dan kasih. Dan selanjutnya dikatakan, berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara tahu kata berketopongkan? Berketopongkan, ketopong adalah sesuatu yang dipakai di kepala. Ini sebenarnya mengkonfirmasi di ayat tadi, sauh yang kuat bagi jiwa kita, pengharapan, sauh yang kuat bagi jiwa kita. Saudara, waktu saudara berketopongkan pengharapan keselamatan, perhatikan, kenapa kita perlu memakai ketopong keselamatan? Saudara, ini bicara tentang bahwa pikiran kita letak di mana terjadi peperangan rohani. Pikiran manusia kita letak di mana pertempuran hebat itu terjadi. Makanya kita perlu berketopongkan pengharapan keselamatan, supaya kita itu disadarkan bahwa pikiran kita, jiwa kita perlu terus diarahkan untuk tetap memandang kepada Yesus, tetap berharap bahwa Kristus sudah melakukan segala sesuatu dengan selesai bagi kita, dan kita sudah diselamatkan di dalam Dia. Ketopong keselamatan, pengharapan keselamatan ini yang akan menjaga cara berpikir kita, sehingga kita berpikir seolah-olah kita belum diselamatkan. Jadi saya mengajak kita untuk kita pakai ketopong pengharapan keselamatan untuk kita menjaga cara berpikir kita. Saudara sudah dibenarkan Tuhan, saudara sudah diselamatkan oleh darah Yesus, saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara sudah didamaikan oleh darah Yesus, saudara sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi bagian saudara terima itu kasih karunia, itu akan membuat cara berpikir saudara tetap terjaga, sehingga apa yang saudara lakukan bukan menambah supaya saudara diselamatkan atau semakin lebih baik. Tidak, perbuatan kita adalah menjadi buah karena kita sudah menerima
kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Yang selanjutnya saudara, Ayub 11 ayat yang ke-18 dikatakan, engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Perhatikan, engkau akan merasa aman kalau ada pengharapan, ada sesuatu yang diharapkan. Saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup ada sesuatu yang menarik. Engkau akan merasa aman karena memiliki pengharapan. Engkau akan memandang sekelilingmu dengan tenang dan beristirahat dengan hati tentram. Perhatikan, orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, aman jiwanya saudara. Bahkan dikatakan engkau akan memeriksa kiri kanan, engkau akan melihat sekelilingmu, dan engkau akan pergi tidur dengan tentram. Orang yang tidak memiliki pengharapan, ketika dia istirahat, hatinya akan was-was, hatinya akan cemas. Nanti waktu dia tidur, dia berpikir, jangan-jangan ada maling masuk, jangan-jangan ada pencuri masuk, jangan-jangan terjadi bencana, jangan-jangan terjadi. Sehingga ketika dia tidur, hatinya tidak tenang, hatinya penuh dengan yang namanya gundah gulana, masalah yang bertubi-tubi. Seolah-olah waktu istirahat yang disediakan Tuhan buat kita, kita benar-benar nggak bisa rest, kita benar-benar nggak bisa menikmati itu. Justru memiliki pengharapan akan membuat engkau tetap tenang, aman, hatimu tentram, engkau istirahat pun engkau akan menikmati itu. Saudara berpikir, Pak, tempat tidur saya bukan tempat tidur yang terbaik, bukan dari spring bed, bukan merek King Coil atau merek spring bed yang lain. Pak, tempat tidur saya hanya papan, dikasih lemek, dikasih alas yang biasa. Saudara perhatikan, orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahkan sekalipun tidur di lantai, dikasih alas biasa, mungkin hanya alas, engkau akan tidur dengan tentram. Engkau bangun pagi tentunya dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Pengharapan penting buat kita. Saudara, apa yang kau harapkan? Mari harapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saudara. Yang terakhir saudara, di Ayub 8 ayat yang ke-11, dari terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata, mungkinkah nipah tumbuh kalau bukan di rawa? Mungkinkah gelagah subur kalau bukan di air? Sebab kalau bukan di tempatnya yang sesuai, tanaman itu akan layu sebelum dewasa. Digambarkan tadi saudara, ada nipah yang harus tumbuh di rawa. Kalau gelagah akan tumbuh subur di air. Jadi kita ini harus tahu tempat habitat yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya ayat ini berkata, demikian pula keadaan orang-orang yang melupakan Allah, mereka tidak memiliki pengharapan. Maksudnya apa? Orang yang tidak memiliki pengharapan adalah orang-orang yang sebenarnya mereka melupakan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan, mereka tidak mendapat habitat yang terbaik. Mereka tidak akan menikmati hidup dengan cara yang baik. Mereka akan tidak menikmati semua penyediaan Tuhan yang baik dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka melupakan Allah, sehingga membuat mereka tidak memiliki pengharapan. Orang-orang yang seperti ini saudara, orang ini akan merasa suntuk dalam hidupnya, akan menyalahkan keadaannya, akan terus mencari kambing hitam, terus akan membuat hidupnya itu tidak nyaman. Kenapa? Karena melupakan Tuhan, membuat dia tidak memiliki pengharapan, sehingga yang dirasa adalah keadaan susah, terus bersungut-sungut. Mari saya mengajak saudara, bahkan di tengah semua kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita, untuk kita tetap terus mengingat Tuhan, untuk tetap kita terus mengingini Tuhan. Bahkan kemanapun kita berjalan, apapun aktivitas kita, tetap
waktu kita terus mengingat Tuhan, sebenarnya di sana juga kita sedang melambungkan, bahkan kita sedang menghadapkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin terjadi yang namanya pengharapan. Karena sesungguhnya waktu seseorang mengharapkan sesuatu tanpa Tuhan, sebenarnya yang diharapkan hanyalah sebuah khayalan atau sebuah angan-angan belaka. Tetapi waktu seseorang mengingat Tuhan, muncul iman dan sekaligus pengharapan. Pengharapan itu yang akan menjaga jiwamu aman, hatimu tentram, dan kau tetap melihat yang baik terjadi dalam hidup saudara. Saudara, ada lagu bahasa Jawa lama yang judulnya Eleng lan Waspada. Lagunya kira-kira berkata seperti ini. Eleng lan waspada, donyane wis tuwa. Eleng lan waspada, ngendi-ngendi perang. Eleng lan waspada, aja kepaten iman. Gusti wis ngendika, kudu eleng lan waspada. Gusti wis ngendika, kudu eleng lan waspada. Maksudnya apa? Lagu ini mengingatkan untuk kita selalu ingat dan waspada. Dunia sudah tua, saudara. Dunia sudah tua maksudnya kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin mendekat. Kita tidak tahu, tapi dunia ini semakin tua. Yang kedua, untuk ingat dan waspada tentang apa? Di mana-mana akan terjadi tanda-tanda perang. Selanjutnya, ingat dan waspada supaya iman kita mati. Perhatikan, kalau iman mati tidak akan muncul pengharapan. Tetapi waktu saudara punya iman, pasti muncul pengharapan di sana. Tuhan sudah bersabda untuk kita selalu ingat dan waspada. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu terus mengingat dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu lewat renungan firman Tuhan ini, biarkan kita sama-sama, ayo taruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan terus akan mengalami realita Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, biarkan kami, umat-Mu, kami memiliki yang namanya pengharapan. Kami sadar pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Sumber pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Dasar pengharapan kami dalam Tuhan. Yesus yang menjadi pengharapan kemuliaan kami. Itu yang akan membuat kami akan terus mengalami hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk terus mengingat Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Untuk terus kami mengingat, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga kami jadi orang-orang punya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman-Mu yang termeterai, firman-Mu yang terus menjagai, firman-Mu yang akan terus membawa hidup kami, firman-Mu akan terus membawa setiap kami mengalami setiap janji Tuhan yang ajaib. Dan pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih, demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya dengan iman, sama-sama kita berkata amin. God bless you.